Definisi cinta itu luas ya. Definisi cinta itu bukan cuma tentang aku dan dia atau kau dan dia gitu, tapi tentang bagaimana kita bisa membagi cinta untuk orang-orang lain. Nah, ketika kita bisa membagi manfaat, bisa membuat orang lain bahagia, itu menurutku definisi cinta yang luar biasa daripada sekedar bucin-bucinan jalan berdua gitu, pegangan tangan dan sebagainya gitu. Kurang inilah, kurang oke kayak gitu. Jatuh dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman anak muda, kembali lagi dengan Apis di sini. Apis ingin membawa konten tentang kenakalan anak remaja atau anak SMA lah bisa kita bilang kan. Yang dimana remaja itu yang seperti yang kita ketahui pengalian antara anak-anak menjadi dewasa. Oke, di sini Apis nggak sendirian, ada Kak Andre yang menemani. Boleh Kak Andre perkenalan dulu kepada teman-teman anak muda yang ada di rumah. Halo teman-teman semua, pendengar setia podcast Bang Hafiz. Perkenalkan aku Andre, mahasiswa tingkat akhir yang hari ini sedang sibuk dengan skripsi ya. Ya tinggal menunggu jadwal sidang sebenarnya. Mohon doanya juga teman-teman. Amin. Mudah-mudahan disegerakan. Amin. Ya. Oke, Kak Andre, bolehlah menurut Kak Andre itu kenakalan anak SMA itu seperti apa? Ya. Menurutku kenakalan remaja hari ini sebenarnya ada banyak ya jenisnya Bang Hafiz. Apalagi sekarang era globalisasi, era revolusi industri yang mana digitalisasi itu makin luas gitu. Nah, apalagi kita nih anak-anak IT ya, aku dan Bang Hafiz itu jurusannya sama di komputer ya, di Fakultas Sains dan Teknologi. Iya. Jadi ada banyak hal yang harus di-manage sama anak-anak remaja hari ini. Yang paling utama menurutku adalah gimana caranya anak-anak remaja, anak-anak yang masih di SMA bisa punya lingkungan yang baik. Nah, kita sebagai mungkin yang lebih tua atau abang dari mereka, gimana caranya kita bisa memfasilitasi mereka, mengarahkan mereka supaya punya lingkungan yang baik. Karena apa? Lingkungan yang baik akan menentukan bagaimana pergaulan dia. Seperti itu. Supaya apa? Supaya nggak terjerumus ke kenakalan-kenakalan remaja. Hari ini banyak jenisnya. Bahkan ada banyak anak-anak remaja yang terlibat di narkoba gitu ya, dan kenakalan-kenakalan lainnya. Nah, itu yang harus kita minimalisir dengan apa? Dengan berkegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu. Jadi karena itu tadi masa muda adalah masa-masa yang masa keemasan untuk kita bergerak, berdampak seperti itu. Jadi jangan sampai masa-masa remaja ini malah beralih ke hal-hal yang tidak baik, geng motor kayak gitu ya. Kalau geng motor yang misalnya untuk kebaikan mantap. Oke, ada pertanyaan nih buat Kak Andre. Kalau disuruh pilih, Kak Andre lebih milih cinta apa prestasi? Cinta atau prestasi? Iya. Jelas kita pilih prestasi. Maksudnya kalau misalnya ini cinta dalam konteks bucin-bucinan gitu ya, kita lebih milih berprestasi. Kenapa? Karena ya dengan prestasi kita bisa menginspirasi banyak orang. Dan makna prestasi sebenarnya bukan hanya juara 1, 2, dan 3, tapi gimana caranya kita bisa berkontribusi untuk orang banyak. Kayak gitu sih Bang. Jadi kan kalau kita bisa berkontribusi untuk orang banyak, otomatis kita akan menjadi sejarah yang baik seperti itu. Daripada kita hanya fokus ke bucin-bucinan yang itu cuma untuk si dia doang gitu. Dan belum tentu itu menghasilkan manfaat kan, seperti itu. Berarti berawal prestasi, ujung-ujungnya bermanfaat untuk orang lain. Benar. Nah, itu cinta yang sebenarnya gitu. Kalau menurutku. Karena definisi cinta itu luas ya. Definisi cinta itu bukan cuma tentang aku dan dia atau kau dan dia gitu. Tapi tentang bagaimana kita bisa membagi cinta untuk orang-orang lain. Nah, ketika kita bisa membagi manfaat, bisa membuat orang lain bahagia, itu menurutku definisi cinta yang luar biasa daripada sekedar bucin-bucinan jalan berdua gitu, pegangan tangan dan sebagainya gitu. Kurang inilah, kurang oke kayak gitu. Oke, menurut Kak Andre nih, ketika anak remaja anak SMA tahu lah kan lagi pubertas, lagi
gimana ya, seperti yang dirasai para dewasa yang ataupun kita yang terasain kan, yang seperti anak-anak ini pengen pacaran, bahkan sempat membohongi orang tua, ataupun yang dibilang disuruh pilih bucin sama pacar atau bucin sama orang tua. Itu kakak, menurut kakak gimana? Ya namanya juga apa, budak dari cinta gitu kan, dan apalagi ke orang yang belum tentu akan menjadi pasangan hidup kita. Jangan sampai lah kita akhirnya melupakan orang tua demi orang yang mungkin baru hadir di kehidupan kita. Sebenarnya ini fase dimana kita akan mengalami semuanya. Fase puber dimana kita punya ketertarikan dengan lawan jenis kita, dan itu normal. Tapi gimana caranya kita bisa memanajemen itu dengan baik, mengatur itu dengan baik. Jangan sampai masa puber itu malah membuat diri kita jadi beralih ke hal yang tidak baik. Itu tadi kayak misalnya melupakan orang tua, jadi sibuk sama si dia gitu kan, sampai orang tua pun dilupakan. Itu menurutku hal yang sangat berbahaya. Mending kita fokus bagaimana memperbaiki kualitas diri. Ketika kualitas diri sudah baik, nah insya Allah siapa sih yang nggak mau sama orang-orang yang punya kualitas baik kayak gitu. Terus menurut Kak Andre nih, kontribusi apa yang cocok nih ataupun yang menurut Kak Andre yang harus dilakukan oleh para remaja, ya mulai pada diri sendiri sih. Menurut Kak Andre itu kontribusinya seperti apa? Banyak ya. Alhamdulillah Bang Hafiz, kan kita juga udah lama kenal ya. Dari SMK. Alhamdulillah juga titik balik aku itu sebenarnya di SMK gitu. Iya. Dimana dulu di SD, SMP mungkin aku tidak terlalu visioner, gak ngerti tentang apa yang menjadi target hidup dan sebagainya. Dan waktu itu kalau misalnya untuk juara kelas itu stagnan, mungkin di paling tinggi 3, 4. Nah, alhamdulillah ketika masuk di putih abu-abu SMK gitu, sebenarnya itu masa puber-pubernya. Dari sana aku mulai sadar kalau hidup cuma kayak gini aja, kita mau jadi apa di masa depan nanti? Kita apa yang mau kita persembahkan gitu ke orang tua kita, dan bahkan ketika kita mati apa yang akan orang kenang untuk kita gitu. Kayaknya akhirnya aku sadar, dan alhamdulillah ketika SMK itu aku coba menurunkan dan membuang semua gengsi anak-anak puber yang ada gitu. Bahkan aku sekolah itu naik sepeda ontel yang tua, Bang Hafiz mungkin tahu tuh ya. Ya, alhamdulillah juga di sana ada prestasi-prestasi yang aku raih sampai dengan kuliah gitu. Alhamdulillah selama SMK kemarin juara umum dari awal sampai selesai sekolah ya. Dan itu ya sekolah itu di cover sama sekolah waktu itu. Waktu itu juga sempat jadi ketua OSIS, mungkin Bang Hafiz juga ingat di masa itu. Nah itu bukti kontribusi masa SMA. Dan sempat juga jadi delegasi dari sekolah untuk studi banding ke Malaysia. Waktu itu temanya bagaimana kita sebagai siswa menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Terus juga di 2016 ke Mataram waktu itu mewakili Sumatera Utara untuk pertemuan Forum Anak Nasional. Nah itu beberapa rentetan sejarah prestasi selama SMA. Selama kuliah juga alhamdulillah di cover juga dengan beasiswa. Di antaranya ada peningkatan prestasi akademik GBM BRI sampai yang 2 tahun terakhir itu dari Bank Indonesia. Nah, ikut juga beberapa perlombaan, terus kompetisi, terus juga debat gitu ya. Alhamdulillah puncaknya di tahun 2018 dapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi di fakultas. Terus ada juga beberapa pencapaian yang di bidang entrepreneur, kayak kita buat startup. Hari ini juga bareng teman-teman sedang merintis startup. Ya alhamdulillah itulah bukti kontribusi yang bisa aku lakukan gitu. Jadi prestasi yang sebenarnya bukan hanya tentang kita, bukan tentang juara 1, juara 2, juara 3, tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan impact untuk orang lain. Nah hari ini aku juga bersama-sama dengan masyarakat sedang berjalan 2 tahun kita mendirikan pondok belajar untuk anak-anak. Kenapa? Karena menurutku anak-anak ini salah satu entitas penting dalam membangun bangsa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan, itu bukan cuma tentang revolusi industri, tapi gimana caranya SDM yang ada di Indonesia, khususnya dimulai dari anak-anak, itu bisa baik. Gimana teknologi secanggih apapun kalau kita SDM-nya nggak baik, nggak jujur gitu,
tetap aja Indonesia nggak bakalan jadi negara maju kan. Intinya yang pertama harus dibangun adalah anak-anak kayak gitu. Jadi itulah hal-hal beberapa prestasi kontribusi yang aku coba upayakan dari SMA. Dan tentunya semua bukan karena aku pribadi misalnya hebat, bukan, tapi karena aku berada di lingkungan yang bisa mensupport aku sampai di sana. Makanya tadi di awal aku bilang ke teman-teman supaya punya lingkungan yang baik. Ketika kita punya lingkungan yang baik, kita akan termotivasi untuk jadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Kita akan punya mimpi-mimpi, kita akan punya target-target ke depan. Dan di sana kita akan yakin bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Nothing is impossible. Kayak gitu. Jadi ya selama ada upaya, ada usaha, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ya mungkin aku dan Mbak Hafiz itu juga bukan lahir dari keluarga yang konglomerat dan kaya raya, tapi satu hal yang kita punya, semangat, kita punya mimpi, kita punya tekad kayak gitu. Jadi teman-teman yang hari ini ada remaja, yang masih di usia SMA, jangan sia-siakan masa muda. Jangan berpikir masih muda, masih panjang, gak ada yang jamin Bang, gak ada yang jamin. Umur kita masih, besok pun kita gak ada yang jamin masih hidup kan. Makanya harus bermanfaat kayak gitu sih. Sepanjang habis kenal sama Kak Andre, ya mungkin dari masa sekolah dulu Kak Andre udah ya bisa dibilang berprestasi juga ya kan, ya dari OSIS. Karena kalau dipikir ya, kalau soal bandingkan dengan masa OSIS yang tahun kemarin, ya alhamdulillah lebih baik di masa-masa Kak Andre. Itu satu. Dan kedua, kalau dibilang di masa perkuliahan kan alhamdulillah kan kita ini satu jurusan, satu kampus, satu ya. fakultas. Dari bilang kan kalau kenal sama Kak Andre ini ya udah 6 tahun lah ya. Iya, lebih dari 6 tahun. Karena kan satu organisasi juga di HMJ dulu. Iya benar ya. Dan alhamdulillah kalau dibilang luar biasa sekali kok prestasi gitu kan. Dan mungkin banyak pelajaran ya mungkin bisa kita ambil dari penjelasan dari Kak Andre semuanya. Dan pun ya mungkin kata-kata terakhir nih Kak Andre, apa motivasi buat anak-anak remaja ya khususnya anak SMA biar mengurangi kenakalan apalagi di bidang ya bisa dibilang negatif gitu kan. Bolehlah kasih sedikit motivasi gitu ya. Ada quotes gitu kan. Sebenarnya saya juga kagum ya sama Bang Hafiz karena Masya Allah, orangnya juga lumayan pekerja keras dan nggak mudah mengeluh gitu. Nah, jadi apapun yang salutnya itu apa yang jadi kekurangan dia itu tidak membuat dia menyerah gitu ya. Nah, ini benar. Tapi dia terus berusaha menggali apa yang menjadi potensi dari dia. Dan itu hal positif yang selalu aku ambil dari Bang Hafiz. Semangatnya, pantang menyerah kayak gitu ya. Walaupun ya setiap kita pasti punya kekurangan kan. Tapi Bang Hafiz itu mencoba menutupi kekurangannya dengan mencari apa yang bisa menjadi kelebihan. Dan itu yang harus teman-teman ambil pendengar setiap podcastnya Bang Hafiz. Nah itu nilai positif yang sampai sekarang aku juga masih belajar sama Bang Hafiz. Jadi setiap orang guru, setiap orang murid. Nah pesanku untuk teman-teman semua yang hari ini ada di masa mau bertumbuh menjadi dewasa dari masa SMA-nya adalah ingat bahwa masa muda adalah masa keemasan kita, masa keemasan untuk kita berbuat dan bergerak. Ingat bahwa kemerdekaan Indonesia salah satu yang melatar belakangnya adalah anak-anak muda. Kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang berjuang waktu itu di beberapa organisasi. Makanya waktu itu ada kelompok muda dan kelompok tua pada saat Indonesia mau merdeka. Dan anak muda punya peranan penting untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan Soekarno pernah bilang bahwa aku 10 pemuda akan mengguncang dunia. Artinya teman-teman sebagai remaja pun sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori pemuda, yang artinya bisa membuat perubahan-perubahan, bisa berkontribusi baik untuk banyak orang. Dan anak muda lah yang sebenarnya diharapkan Indonesia untuk bisa menjadi masa depan Indonesia. Hari ini presiden, DPR, terus wali kota dan lain-lainnya yang hari ini menjabat, semua akan digantikan oleh kita. Jadi mulai hari ini teman-teman, mari kita sama-sama berpikir untuk menjadi orang yang lebih baik.
yang lebih bisa berkontribusi untuk banyak orang gitu Bang. Karena sayang gitu ya, masa dimana kita masa keemasan, masa harusnya kita berbuat dan bergerak, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tadi kayak kenakalan remaja, sangat disayangkan karena hidup ini singkat. Satu hari ke depan, satu detik ke depan bahkan kita nggak ada yang tahu. Yang kita inginkan adalah ketika kita sudah tiada, orang akan mengenang jasa-jasa kita, kebaikan-kebaikan kita. Bahkan kalau di dalam Islam sendiri, salah satu pahlawan yang membebaskan Konstantinopel itu adalah anak muda. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Di usia yang masih sangat belia, 21 tahun, beliau bisa menaklukkan dan menjadi panglima yang luar biasa dan punya amalan-amalan ibadah yang juga luar biasa. Ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa sebenarnya anak muda bisa dan punya peranan besar. Tapi memang satu PR yang benar-benar harus kita selesaikan, anak muda ini sering labil. Iya betul. Memang kita punya jiwa pantang menyerah gitu, tapi kita sering labil. Itu yang harus Gak konsisten sama keputusan diri. Iya, makanya harus konsisten gitu kan. Harus benar-benar punya target, punya mimpi, begitu. Karena ya itu tadi, kita yang diharapkan. Jangan sampai generasi yang diharapkan oleh negeri ini justru itu yang malah jadinya hancur. Jadi itu pesannya sih. Mungkin terakhir untuk kita, khususnya saya juga, marilah sama-sama kita terus bergerak menjadi pribadi yang lebih baik dan mencetak sejarah. Hari ini Indonesia butuh orang-orang yang punya kontribusi, khususnya kita anak muda. Kayak gitu. Oke, terima kasih buat Kak Andre atas waktunya. Susah kali menghubungi Kak Andre ini. Bukan gitu. Emang udah lama ya kita mau collab, Iya, kolaborasi udah. bareng untuk buat konten tentang ya untuk anak remaja, anak Indonesia gitu kan. Cuman ya baru kali ini jumpa dari sekian lama ya. Karena baru-baru ini Kak Andre baru dari Papua. Ya, alhamdulillah. Umur belum, aku belum pernah ke Papua. Ya mudah-mudahan nanti Ya, insya Allah kalau ada rezekinya. Ya. Oke teman anak muda, cukup sekian konten hari ini. Buat kalian komen lah ya, komen menurut kalian itu kenakalan apa aja sih yang ada di anak-anak SMA atau remaja yang gimana ya, bisa dibilang negatif atau positif gitu kan. Oke, jangan lupa like, comment, and share, dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.